Apa sih yang dimaksud dengan mekanisme pasar? Mekanisme pasar yaitu proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, jadi dalam mekanisme pasar itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yang antara lain: Yang pertama, ada harga dan pasar. Harga dan pasar memiliki hubungan yang erat dalam mekanisme pasar. Pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Di dalam pasar, harga terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Harga yang adil menjadi penentu bagi kestabilan pasar, karena harga yang ditetapkan harus mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan pembeli dan kepentingan penjual. Namun, seringkali harga dapat menjadi tidak stabil akibat faktor-faktor seperti monopoli, di mana satu atau beberapa penjual mengendalikan pasar dan menetapkan harga tinggi yang sulit dijangkau oleh konsumen. Yang kedua, harga nominal dan harga real. Ketika berbicara tentang mekanisme pasar, penting untuk memahami perbedaan antara harga nominal dan harga real. Harga nominal adalah harga barang yang dinyatakan dalam satuan uang saat ini, tanpa mempertimbangkan inflasi. Misal, harga sekilo beras 10.000 adalah harga nominal. Sebaliknya, harga real adalah harga yang disesuaikan dengan inflasi, mencerminkan daya beli yang sebenarnya. Jika inflasi 5%, harga real sekilo beras bukan lagi 10.000 karena daya beli uang menurun. Dalam pasar, harga nominal digunakan untuk transaksi sehari-hari, sementara harga real memberikan gambaran lebih akurat tentang ekonomi dari waktu ke waktu. Selanjutnya yang ketiga yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen sama dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Nah, jadi titik keseimbangan adalah perpotongan kurva penawaran dan permintaan. Nah, jadi dari kurva tersebut bisa kita lihat bahwasannya hukum kurva penawaran adalah semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen, dan sebaliknya. Pada titik merah menggambarkan kurva permintaan, yang mana hukum kurva permintaan adalah semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah yang akan diminta oleh konsumen, dan sebaliknya. Materi keempat tentang kelangkaan surplus pada pasar dalam mekanisme pasar. Kelangkaan dan surplus adalah konsep penting. Kelangkaan terjadi ketika permintaan barang atau jasa melebihi penawaran, menyebabkan harga naik. Misalnya, saat bencana alam mengganggu produksi pangan, harga makanan pokok meningkat karena keterbatasan pasokan. Sebaliknya, surplus terjadi ketika penawaran melebihi permintaan, membuat harga turun. Contohnya adalah panen raya, di mana hasil pertanian melimpah dan harga produk pertanian menurun. Nah, kelangkaan dan surplus adalah bagian dari dinamika pasar yang selalu berusaha mencapai keseimbangan. Ketika ada kelangkaan, harga naik dan mendorong produsen meningkatkan produksi. Sebaliknya, surplus menurunkan harga dan bisa mengurangi produksi di masa depan. Memahami konsep ini membantu kita mengerti fluktuasi harga dalam pasar. Selanjutnya ada perubahan keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar terjadi saat penawaran sama dengan permintaan. Jika permintaan meningkat, harga naik dan penawaran akan bertambah. Jika permintaan menurun, harga turun dan penawaran juga akan berkurang. Misalnya, karena perubahan selera, harga cenderung turun karena lebih sedikit orang yang ingin membeli. Penawaran juga akan menyesuaikan hingga tercapainya keseimbangan baru yang lebih rendah. Contoh lain, jika inovasi teknologi yang membuat produksi lebih murah, penawaran bisa meningkat, dan harga cenderung turun karena barang lebih melimpah. Jadi, kalau keseimbangan pada harga yang lebih tinggi, contohnya itu, jika ada gangguan produksi seperti bencana alam, penawaran akan turun, dan harga akan naik karena barang menjadi lebih sedikit. Yang keenam adalah intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar. Intervensi ini merupakan tindakan pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi, seperti penetapan harga, memberikan subsidi, atau mengatur reguler. Tujuan utama intervensi pemerintah adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi konsumen dan produsen, serta memaksimalkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Misalnya saat harga barang kebutuhan pokok naik,
naik tajam, pemerintah bisa menetapkan harga maksimal untuk melindungi masyarakat. Namun, intervensi pemerintah juga memiliki sisi negatif. Terlalu banyak campur tangan bisa mengganggu efisiensi pasar dan menghambat inovasi. Oleh karena itu, kebijakan intervensi harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat sasaran. Yang ketujuh ada pengendalian harga. Pengendalian harga dalam mekanisme pasar. Pasar bekerja berdasarkan penawaran dan permintaan, di mana harga bergerak menuju keseimbangan. Namun, kadang pemerintah campur tangan untuk mengatur harga demi melindungi konsumen atau produsen. Contohnya seperti harga maksimum untuk barang pokok atau upah minimum. Meskipun bertujuan baik, pengendalian harga bisa menyebabkan dampak negatif seperti kelangkaan atau penurunan kualitas. Penting untuk memahami dampak pengendalian harga pada keseimbangan pasar dan ekonomi secara keseluruhan. Nah, jadi dari materi yang kami jelaskan ini, kami telah melakukan penelitian lapangan mengenai mekanisme pasar. Berikut cuplikan video hasil penelitian yang kami laksanakan di daerah Pronojiwo mengenai mekanisme pasar dalam penetapan harga pada komoditas beras. Itu enggak seperti di daerah lain. Karena di sini, ya alhamdulillah cuaca baik. Jadi penanaman itu seterusnya itu baik. Berarti kalau dikasih pupuk penanaman itu semakin baik gitu ya? Semakin baik. Untuk patokan harga berasnya itu di sini sekarang berapa Pak per kilonya? Ya kalau patokan beras di sini per kilo 15.000 per kilo. Dan kartonnya itu 2.000 1 kilo. Berarti mengikuti harga ya? Iya, Apakah itu ada problemnya? ada. Kalau misalnya gulanya itu naik, pas turun ya diturunkan, ya mesti itu. Dari penjelasan materi dan penayangan hasil video penelitian bisa kita tarik kesimpulan mekanisme pasar sangat berpengaruh terhadap penetapan harga suatu barang atau jasa.